Shalom anak-anakku sekalian. Shalom. Ya, terima kasih. Jadi saat ini kita sangat bersyukur atas pertolongan Tuhan, sehingga pada saat ini juga kita masih diberi kesehatan, kekuatan dalam pembelajaran kita untuk melanjutkan aktivitas kita pada saat hari ini. Jadi dalam pembelajaran kita ini ya, kita harus tetap semangat ya, melanjutkan pembelajaran kita di minggu lalu untuk lebih memahami tentang materi pembelajaran kita. Namun sebelum jauh dalam pembelajaran kita, Bapak minta kesediaan Pinkan untuk memimpin kita berdoa untuk pembukaan pembelajaran kita. Kami persilakan. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga kami masih berkumpul bersama di tempat ini untuk belajar bersama-sama. Bapa, sebentar kami mulai pelajaran ini, Engkau berkati pikiran kami, biarlah kami bisa fokus dan mengerti apa yang diajarkan oleh guru kami. Engkau berkati juga guru kami yang akan mengajar, Engkau berkati ia, biarlah ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Kami, nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Ya, terima kasih untuk Pinkan yang sudah memimpin kita dalam doa. Sekarang Bapak absen dulu ya. Agustina? Hadir, Pak. Ya, hadir. Angelin? Hadir, Pak. Hadir. David? Hadir, Pak. Gloria? Izin ya. Pinkan? Hadir, Pak. Hadir. Riani? Hadir, Pak. Hadir. Yopani? Hadir, Pak. Hadir. Yusliana? Hadir, Pak. Ya. Jadi tinggal si Gloria ya, Loli yang izin, mungkin ada kesibukannya dia. Jadi di saat hari ini kita akan mempelajari pembelajaran kita ya. Artinya dengan pembelajaran kita pada saat ini, apa sih nanti yang akan kita peroleh ya. Jadi bagaimana nanti dalam pembelajaran kita ini, dampak apa yang akan kita peroleh. Di sini di slide ada Bapak tampilkan apa yang menjadi materi pembelajaran kita ya, yaitu sikap gereja terhadap demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia ya. Sikap gereja terhadap demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, materi kita ini akan memberikan suatu tujuan manfaat terhadap kita, yaitu menganalisis sikap gereja terhadap demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Jadi bagaimana nanti sikap gereja, sikap kita sebagai gereja yang intinya terhadap demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Ya. Jadi apa sih nanti yang akan kita lakukan? Perbuatan apa nanti yang akan kita lakukan ketika kita berhadapan dengan yang namanya demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Ya, itulah menjadi kegiatan pendahuluan untuk masuk kita di materi inti pada pembelajaran kita, yaitu sikap gereja terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Untuk itu, ya, kita harus memahami apa sih yang menjadi dasar kita untuk memberi tanggapan untuk melakukan apa yang terbaik terhadap demokrasi dan hak asasi manusia itu. Jadi kita harus memahami apa sih dasar kita, apa sih yang mendorong kita melakukan demokrasi dan hak asasi manusia itu. Nah, dari
Slide di sini ada Bapak tampilkan kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 ya. Coba dibuka, silakan dibuka Alkitabnya. Ya, Pinkan silakan baca. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Iya. Jadi dengan jelas dan tegas firman Tuhan di Matius itu mengatakan bagaimana kita diharapkan mampu mengasihi sesama, kasih ataupun kasih yang horizontal, dan mengasihi Tuhan ataupun kasih yang vertikal. Nah, hak asasi manusia itu kan kita menghargai orang. Menghargai di sini termasuklah mengasihi tadi. Jadi bagaimana inilah yang menjadi dasar kita sehingga kita mampu mengasihi orang lain. Inilah dasar yang pertama. Bahwa kasih terhadap sesama dan Tuhan yang menjadikan kita menghargai demokrasi dan hak asasi manusia itu. Sebagai contoh kan, Linda punya hak asasi, ya pasti masing-masing. Bapak punya hak asasi juga. Nah, bagaimana penerapannya ini? Dengan Bapak menghargai hak asasi Linda, berarti itu kasih terhadap sesama. Nah, ketika kasih terhadap sesama Bapak praktekkan, secara otomatis itu akan mengajarkan Bapak melakukan kasih terhadap Tuhan. Ya, jadi jelas bahwa kasihlah yang menjadi dasar kita melakukan hak asasi manusia dan demokrasi itu. Kemudian ada lagi kitab Amos pasal 5 ayat 21. Siapa yang sudah dapat silakan dibaca. Amos 5 ayat 21 sampai 24. Amos pasal 5 ayat 21 sampai 24 berbunyi demikian. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kau mempersembahkan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyi-nyanyianmu, lalu gabusmu tidak mau aku lihat. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Iya. Jadi di situ dengan tegas firman Allah mengatakan Allah menginginkan manusia itu melakukan ataupun menghargai hak asasi manusia dan demokrasi itu. Tuhan tidak mengutamakan persembahan, katanya situ tadi lembu yang tambun dan lain sebagainya. Jadi dengan melakukan demokrasi dan menghargai hak asasi manusia, menghormati sesama, menghormati Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, itulah yang dikatakan Tuhan sebagai ibadah yang sejati bagi Allah. Jadi ketika kita mengasihi orang lain sesama kita dan mengasihi Tuhan, berarti kita sudah melakukan ataupun menghargai hak asasi manusia itu.
Ya, jadi jelas ada kita, gereja sebagai pribadi kita telah melakukan ataupun menghargai hak asasi manusia itu. Ibadah yang sejati. Ya. Ya, sekarang menjadi pertanyaan bagi kita, demokrasi dan hak asasi manusia itu tanggung jawab siapa? Kan begitu. Apakah hanya tanggung jawab pemerintah? Apakah hanya tanggung jawab orang tertentu? Apakah hanya tanggung jawab guru dan lain-lain sebagainya? Ternyata demokrasi itu adalah tanggung jawab bersama. Kita semua, termasuk yang di ruangan ini. Dengan apa? Bahwa kita bertindak ataupun berlaku sebagai warga negara. Ya. Jadi bagaimana kita sebagai warga negara punya tanggung jawab, ya, menghargai orang yang berbeda agama, menghargai hak asasi manusia, menghargai orang yang berbeda suku. Itulah sebagai warga negara. Kemudian sebagai warga gereja, kira-kira apa yang sudah kita lakukan, Anda lakukan tentang hak asasi manusia sebagai warga gereja? Sudah pernahkah kita menghargai orang yang berbeda dengan kita? Ya. Ketika sudah pernah, bagus dan ditingkatkan. Nah, itulah menjadi tanggung jawab kita, bahwa mewujudkan hak asasi manusia dan demokrasi itu adalah tanggung jawab bersama, jangan hanya sebelah. Ya, saya menghargai Riani, ya, Linda, dia tidak menghargai saya, hak asasi manusia saya, itu timpang. Berarti harus ada kata saling ini, ya. Jadi saling antara kita yang ada di ruangan ini dengan konsep demokrasi dan hak asasi manusia, kita harus saling menghargai. Kemudian, apa sih yang dikatakan oleh iman Kristen terhadap demokrasi dan politik? Ya. Jadi di 2014, 2019 kita melaksanakan pilpres, pileg, ya, pemilihan legislatif. Jadi bagaimana nanti sikap gereja ketika terjadi proses demokrasi ataupun kegiatan politik yang ada di negara kita. Jadi di sini dengan tegas bahwa pengajaran Yesus, ya, Yesus mengajarkan kita taat kepada pemerintah. Ya, itu tadi bahwa sebagai warga negara dan sebagai warga gereja taat. Nah, itu dikatakan oleh Yesus dalam kitab Matius pasal 22 ayat 21. Siapa yang bisa membaca? Matius 22 ayat 21. Silakan dibuka. Sehingga jelas kita nanti melihat apa sih sikap gereja terhadap politik dan demokrasi itu. Silakan. Matius pasal 22 ayat 21 berbunyi demikian. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ya, jadi pertanyaan ini terjadi kepada Yesus, ya, dengan menggunakan dua uang koin, ya. Bahwa dalam sebuah uang koin itu ada dua sisi, ya. Dua sisi, ada gambar kaisar katanya. Yesus, ini ada gambar kaisar. Bagaimana ini? Nah, jadi dengan tegas Yesus mengatakan, berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan. Jadi di sini kita dengan tegas disampaikan Yesus, sebagai warga negara berdemokrasilah, berpartisipasilah, ya. Jadi jangan ada, ya,
Kita yang percaya kepada Yesus, enggak usahlah ikut pemilihan, golputlah. Jangan seperti itu. Berikan kepada negara. Ya. Kemudian apa yang menjadi bagian Tuhan kita berikan. Apa yang menjadi bagian negara kita lakukan. Jadi dengan tegas Yesus mengajarkan kita sebagai warga negara, lakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabmu. Lakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabmu. Dan sebagai warga gereja, lakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabmu. Sehingga gereja nanti memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Ya, jadi gereja berada pada relnya. Dia tidak masuk ke politik. Karena apa? Ada nanti apa yang harus dilakukan oleh gereja itu dengan benar, seperti yang diajarkan Yesus tadi. Luruslah, berikan kepada kaisar apa yang diberikan kepada kaisar. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan gereja? Ya. Jadi di situ gereja paham bahwa ia mempunyai tugas dan panggilan untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani. Jadi gereja kita harus benar-benar memahami tugas dan tanggung jawab kita. 3 tugas gereja: diakonia, koinonia, marturia. Pahami ini. Kita pahami dengan betul-betul, sehingga apa yang kita lakukan terhadap Tuhan tidak kita lakukan terhadap negara. Jadi jangan kita simpang siurkan. Ya, gereja bertugas diakonia, marturia, dan koinonia. Kemudian gereja juga harus melakukan pelayanan rohani saja. Ya. Jadi tugas gereja hanya melakukan pelayanan rohani. Lakukan tugasnya gereja, kitanya. Sehingga nanti apa yang menjadi yang kita sampaikan kepada orang-orang, dia memahami dengan betul, sehingga apa yang dilakukannya juga betul. Kemudian gereja paham akan panggilannya untuk membela orang miskin dan tertindas. Ya. Bahwa gereja harus melakukan tugasnya melihat, ya. Jadi gereja jangan tutup mata terhadap apa yang terjadi di lingkungannya. Jika terjadi sesuatu, katakanlah di lingkungannya orang lapar, beri makan. Jadi itu jelas membela orang miskin dan tertindas. Jadi gereja tidak serta-merta harus cuek terhadap lingkungannya, ya. Kemudian di sini bahwa gereja jangan terlibat politik praktis, ya. Jadi gereja jangan terlibat politik praktis. Ya, kalau gereja mau berpolitik, orangnya katakan, ya sudah, dengan tegas berpolitiklah, jangan dicampur aduk. Jangan dibawa politik ke gereja, karena akan merusak kenyataan dalam kehidupan kita. Ya, dalam sebuah gereja itu mungkin ada pro ini terbawa ke gereja. Ya, karena tidak ada saling penerimaan. Ya, oh, calonnya ini seperti ini, tidak. Jadi politik ya politik, gereja ya gereja. Nah, jadi di sini sungguh banyak ya anak-anak Tuhan yang menjadi tokoh-tokoh pejuang hak asasi manusia. Ya, nanti silakan cari di internetmu, ya, di HP-mu, siapa-siapa sih ya di dunia, bahkan dari Indonesia. Nah, sekarang kita akan masuk ke diskusi, ya. Silakan bentuk diskusinya
Kelompok 2 Angelin, Loli, David, Yopani. Ya, kemudian kelompok 1 Pinkan, Yusliana, Herlinda dan Agustina. Yuk silakan bentuk dulu. Geser aja mejanya. Geser. Ya, itu pertanyaannya, apa manfaat dokumen ini bagi umat Kristen di Indonesia? Kemudian jelaskan secara garis besar isi dokumen tersebut, tulis kesimpulannya, dan bagaimana sikap gereja diarahkan terhadap pemilu legislatif tersebut. Oke, sudah? Ya, jadi bisa sudah, ya. Jadi yang Anda diskusikan adalah apakah manfaat dokumen bagi umat Kristen di Indonesia. Jelaskan secara garis besar isi dokumen, kesimpulan dan kaitannya dengan sikap gereja terhadap politik. Jadi Bapak berikan kesempatan untuk kelompok mana duluan? Oke, kelompok 1 ya. Ya, kami berikan kesempatan untuk kelompok 1. Silakan, kalau mau bergantian boleh ya untuk menyampaikan kesimpulannya. Silakan. Selamat siang. Selamat siang. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari pertanyaan di depan. Ya. Yang akan diwakilkan oleh teman-teman saya. Oke. Yang pertama, apakah manfaat dokumen ini bagi umat Kristen di Indonesia? Manfaat dokumen ini bagi umat-umat Kristen adalah agar seluruh umat Kristen di Indonesia dapat mengikuti pesta demokrasi, yaitu pemilu di tahun 2014. Dokumen ini juga bermanfaat untuk
mengedukasi umat Kristen dalam memilih atau menentukan caleg atau presiden atau wakil yang benar, bisa dipercaya dan dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik ke depannya. Oke, itu aja? Ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah memberikan pemaparannya. Ada mungkin kelompok 2 pertanyaan? Kata mereka di situ bahwa ya mengedukasi warga jemaat ya umat Kristen untuk memilih calon-calon yang mungkin ikut bertarung ataupun ikut bertanding dalam pemilihan itu. Ya, jadi itu kesimpulan mereka. Jadi ada edukasi memilih. Mungkin ini menjadi kesimpulan mereka. Ada yang mau ditanya mungkin ke kelompok 1? Oke, tidak ada. Menurut mereka ternyata cukup bagus. Oke, kami berikan kesempatan kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya. Oke, selamat siang dan shalom. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan dan kami akan menjawab untuk soal nomor 1, apakah manfaat dokumen ini bagi umat Kristen di Indonesia? Ya. Nomor 1, apakah manfaat dokumen ini bagi umat Kristen di Indonesia? Menurut kami, manfaatnya yaitu bisa mengetahui seberapa pedulinya gereja terhadap proses politik yang sedang berlangsung dalam kehidupan bangsa dan negara kita, dan juga kita dapat mengetahui bahwa partisipasi gereja misalkan terdapat masalah bencana alam, kemiskinan yang menimpa seseorang dan lain-lainnya. Oke. Ya. Jadi kelompok 2 mengatakan seberapa besar peduli gereja terhadap politik, ya. Artinya bahwa seberapa jauh partisipasi gereja terhadap perpolitikan di negara kita, ya, ikut andil bagian dalam politik. Kemudian bagaimana partisipasi gereja terhadap sesama, baik yang ada di daerah kita maupun yang ada di luar daerah kita. Ada mungkin pertanyaan dari kelompok 1? Ada? Aman. Oke, terima kasih. Jadi dari apa yang Anda paparkan di situ ya, dengan jelas, tegas bahwa gereja harus mengedukasi warga jemaatnya dalam melakukan ataupun menyalurkan haknya sebagai warga negara. Ya. Di situ dengan tegas memilih itu bagaimana? Pilih berdasarkan ini, ya. Jangan pilih berdasarkan itu. Jadi tegas di situ bahwa pesan pastoral itu mengedukasi warga gereja dalam berpartisipasi dalam pemilihan umum dan bagaimana gereja mampu meningkatkan partisipasinya. Ya, jadi gereja berpartisipasi melalui warga jemaatnya untuk mensukseskan pemilihan umum itu. Jadi kita jangan cuek terhadap negara, terhadap proses-proses demokrasi, karena kita adalah bagian dari negara. Ya, kita adalah bagian dari negara. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Oke, jadi kita sudah menyelesaikan diskusi dan sudah tadi Bapak ya sudah memaparkan hasil diskusi masing-masing bagaimana gereja berpartisipasi terhadap proses demokrasi. Nah, untuk itu ya, jadi dalam pembelajaran kita tadi ada prinsip ya, prinsip yang menjadikan kita menghargai ataupun menghormati hak asasi itu. Ada nas Alkitabnya. Ya. Di mana tadi nas Alkitabnya itu? Matius 22 ayat 37 sampai iya. Apa yang dikisahkan di situ? Apa yang dikisahkan di situ tadi? Tentang kasih kepada sesama maupun
Ya, tentang kasih kepada sesama maupun kepada Tuhan. Ya. Ya, itu tadi disampaikan si Pinkan bahwa dalam kitab Matius itu merupakan landasan, ya, kasih terhadap sesama dan kasih terhadap Tuhan. Ternyata, ya, apa yang kita lakukan terhadap sesama itu disenangi Tuhan. Ya, disenangi Tuhan. Tuhan menginginkan itu, sehingga itu merupakan suatu ibadah yang sejati. Di mana tadi itu? Kitab mana? Riani? Matius 37 ayat 1. Matius 22 37 sampai 40. Itu tentang kasih terhadap sesama dan Tuhan. Bahwa menghargai melaksanakan hak asasi manusia itu adalah ibadah sejati. Gimana dia? Ya. Jadi bahwa melakukan demokrasi dan hak asasi manusia itulah ibadah yang sejati yang diinginkan Tuhan bagi kita. Sehingga bagaimana melalui pembelajaran kita hari ini, ya, kita mampu menganalisis, ya, kita mampu melakukan sikap kita terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Sikap kita itu apa? Ya, menghargai sesama manusia, kemudian berpartisipasilah dalam hal demokrasi. Ya, jadi itu merupakan kesimpulan kita pada saat ini, merupakan pembelajaran kita. Nah, untuk minggu depan, ya, persiapkan pembelajaran kita materi selanjutnya, yaitu tentang multikulturalisme, ya. Bagaimana nanti kita dalam kehidupan kita mampu melakukan ataupun menerapkan sikap multikultural, ya. Silakan dibaca bukunya, cari-cari di internet hal-hal apa yang berhubungan dengan multikulturalisme itu, sehingga nanti kita lebih lebih aktif di dalam pembelajaran kita itu. Demikian kegiatan kita hari ini. Namun sebelum mengakhirinya, Bapak yang akan memimpin kita di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapak atas pertolongan-Mu sehingga saat ini kami dapat mengakhiri kegiatan pembelajaran kami. Tuhan, kami telah belajar, biarlah kami dan anak-anak kami mengerti, dapat memahami dengan baik dan mampu mempraktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam pertolongan-Mu. Amin. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan shalom dan salam sehat untuk kita.